Tugas video presentasi. Happy watching! Di sini saya akan menjelaskan terkait sejarah sistem informasi. Pada tahun 1946, ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Computer mengembangkan komputer generasi pertama oleh John Moseley and Preston. Komputer ini menggunakan tabung vakum untuk menyimpan data dan ukurannya sebesar satu ruang. Pada tahun 1950 sampai 1951, UNIVAC atau Universal Automatic Computer mengganti tabung vakum ke transistor dan komputer ini merupakan komputer komersil pertama. Kemudian pada tahun 1954, UNIVAC dipasangkan dengan organisasi bisnis yang bernama GA atau General Electric. Setelah itu tahun 1960, IBM mengembangkan komputer sebelumnya dengan meluncurkan komputer yaitu IBM 650 dan IBM 700. Setelah bertahun-tahun mengalami perkembangan, pada tahun 1970, komputer mini dirilis dengan ukuran yang lebih kecil. Semakin inovasi yang berkembang, pada tahun 1980, IBM meluncurkan komputer mikronya yang dikenal dengan personal computer atau PC. Semakin berkembangnya zaman, komputer dikenal oleh masyarakat luas hingga saat ini. Arsitektur komunikasi adalah kemampuan dalam mewujudkan ide atau gagasan dalam gambar 2 atau 3 dimensi. Jadi sistem informasi itu sangat berkaitan erat dengan komunikasi karena komunikasi itu sangat penting. Jadi sangat berguna untuk kelancaran sebagai penghubung agar komunikasinya jelas, misalnya antara pemasok dan distributor. Jadi modern pengguna, jadi itu tuh membuat perusahaan tuh lebih mudah untuk komunikasi dalam internasional maupun nasional. Karena sudah banyak satelit atau udah banyak pengguna, udah banyak perusahaan telepon, jadi untuk komunikasinya tuh jadi lebih mudah. Karena menara atau kantor pusat telepon sudah ada di mana-mana. Berikut saya kasih lihat untuk contohnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang konsep sistem dan informasi. Yang pertama ada konsep sistem, di mana suatu sistem dapat didefinisikan sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari dua atau lebih komponen atau subsistem yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Lalu, untuk konsep sistem informasi atau konsep dasar informasi, yaitu data adalah suatu sumber dari informasi, di mana informasi ini didefinisikan sebagai hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya, yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian atau event yang nyata atau fakta yang digunakan untuk mengambil keputusan. Terakhir adalah klasifikasi sistem. Yang pertama ada sistem abstrak dan sistem fisik. Yang kedua ada sistem alamiah dan sistem buatan manusia. Lalu yang ketiga, ada sistem tertentu dan sistem tak tentu. Lalu yang terakhir, ada sistem tertutup dan sistem terbuka. Pengertian SIM. SIM atau Sistem Informasi Manajemen dalam bahasa Inggris, Management Information System adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal dalam bisnis yang terdiri atas pemanfaatan dokumen, manusia, teknologi, serta prosedur dalam akuntansi manajemen. Menurut para ahli, salah satunya yaitu O'Brien, mengatakan sistem informasi manajemen adalah sekelompok komponen yang saling berhubungan, bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dengan menerima input serta menghasilkan output dalam transformasi yang teratur. Selanjutnya, kita akan membahas siapa yang menggunakan SIM. Ketika perusahaan menggunakan sistem informasi manajemen, mereka akan menggunakan aplikasi secara khusus yang diarahkan untuk mendukung jalannya manajemen seperti manajer, non-manajer, orang, dan unit organisasi yang ada dalam organisasi dan lingkungannya. Siklus informasi menurut John Birch adalah gambaran secara umum mengenai proses terhadap data sehingga menjadi informasi yang bermanfaat bagi pengguna. Informasi yang menghasilkan informasi berikutnya, demikian seterusnya proses pengolahan data menjadi informasi. Berikut ini merupakan gambaran siklus informasi. Yang pertama, data dasar yang didapatkan diinput, lalu diolah ke dalam suatu model atau proses yang menjadi informasi. Lalu, penerima kemudian menerima informasi tersebut, membuat keputusan, dan melakukan tindakan, yang berarti menghasilkan suatu tindakan lain yang akan membuat data tersebut kembali. Lalu data itu akan ditangkap sebagai input, diproses kembali, dan seterusnya begitu. Selanjutnya ada kaitan sistem informasi manajemen terhadap perusahaan, serta tantangan pengembangan sistem informasi manajemen.
Di era revolusi industri 4.0 saat ini, semuanya sudah mulai berpindah pada jenis teknologi-teknologi canggih serta berbasis internet, mulai dari Internet of Things atau IoT, Big Data, Augmented Reality, Cyber, serta Security, dan masih banyak lainnya. Sistem informasi manajemen juga menawarkan komunikasi dan kekuatan analisis yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk melakukan perdagangan. Sistem informasi memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan pendapatan atau mengurangi biaya dengan memberikan informasi yang membantu manajer membuat keputusan yang lebih baik dan tepat atau meningkatkan pelaksanaan proses bisnis. Dalam suatu sistem informasi yang digunakan oleh perusahaan yaitu input, proses, dan output. Nah, berdasarkan rantai nilai informasi bisnis di atas, sumber dari Loudon and Loudon 2012 mengemukakan bahwa perspektif bisnis menekankan sifat organisasional dan manajerial dari sistem informasi. Dari perspektif bisnis ini, kita dapat melihat bahwa sistem informasi merupakan serangkaian aktivitas untuk memperoleh, mengubah, dan mendistribusikan informasi, sehingga dapat digunakan oleh manajer untuk mengambil keputusan dan meningkatkan kinerja perusahaan. Selanjutnya, yang menjadi tantangan pengembangan sistem informasi manajemen adalah orang-orang yang terlibat dalam pengembangan sistem informasi, yaitu Departemen Operasional sebagai end user, dan IT sebagai pengembang, dan tentu saja sebagai support dan manajemen sebagai leader yang membuat definisi goal yang akan dicapai. Thanks for watching.